Halo, kita akan membahas bagaimana cara menghitung PPh untuk pedagang besar kebutuhan pokok yang omsetnya di atas 4,8 miliar dalam setahun. Berapa PPh-nya, bagaimana menghitungnya, dan bagaimana menuangkan dalam SPT tahunannya, kita akan bahas dalam video ini. Baik, pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua. Dalam video ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung pajak penghasilan dan bagaimana cara melaporkannya untuk pedagang besar. Dalam ini adalah untuk pedagang yang omsetnya di atas 4,8 miliar dalam setahun, namun dalam ini terbatas untuk yang komoditas jualannya adalah kebutuhan pokok seperti daging ayam, seperti telur, seperti beras, kedelai, jagung, dan kebutuhan pokok yang lain. Oke, mari kita bahas langsung. Dan ini adalah daftar isi yang akan kita bahas. Dan tentunya sebelum lanjut, kami ajak pembaca semua untuk like video ini serta subscribe channel YouTube Tips Pajak Media agar informasi-informasi yang coba kami share ini dapat menjangkau kepada lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan ya. Silahkan untuk bergabung, di-share kepada rekan-rekan sejawat yang sekiranya membutuhkan informasi mengenai pajak, dan khususnya dalam video ini adalah bagaimana cara menghitung untuk pedagang besar ya, pedagang yang omsetnya di atas 4,8 miliar dalam setahun, untuk antara lain pedagang daging ayam, telur, beras, susu, buah-buahan, dan barang kebutuhan pokok yang lain. Jadi kita akan membahas mengenai nanti apa aja sih batasan kebutuhan pokok itu, seperti apa, apakah sembako, apakah seluruh sembako, atau seperti apa, nanti akan kita bahas. Lalu bagaimana cara menghitung pajaknya, dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana cara melaporkannya di SPT tahunan. Bagaimana agar laporan kita masuk ke kantor pajak. Ya, dan setelah kita menghitung PPh-nya, kita akan menuangkan dalam SPT tahunannya. Karena agar masuk database pajak, karena kewajiban perpajakan wajib pajak itu selain membayar adalah melaporkan ya. Oke, jadi kita masuk ke pengantar terlebih dahulu ya. Jadi di sini kami tampilkan bahwa untuk perbedaan pengenaan PPh untuk pedagang yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar dan pedagang yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Nah, jadi untuk yang kurang dari 4,8 miliar itu merupakan objek PPh final ya. Sekali lagi, untuk peredaran usaha, untuk pedagang yang omsetnya, peredaran kotornya adalah kurang dari 4,8 miliar setahun, maka pengenaan pajaknya adalah 0,5% ya, dikalikan omset peredaran bruto. Jadi misal sebulannya itu omsetnya kita adalah 300 juta, kalau kali 12 kan masih 3,6 nih. Misal 300 juta, maka tarif pajak bulanannya adalah 0,5%. 0,5% kali 300 juta adalah 1,5 juta rupiah. Jadi PPh yang kita bayarkan jika omset kurang dari 4,8 miliar setahun adalah 1,5 juta rupiah itu tadi, untuk yang omsetnya per bulannya 300 juta. Nah, sedangkan untuk yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, maka pengenaan pajaknya adalah ini, tarif pasal 17 ini ada bertingkat ya, 5%, 15%, 25%, dan 35% dikalikan penghasilan neto atau laba bersih. Laba bersih ini didapat dari mana? Laba bersih didapat dari pembukuan ya. Karena untuk omset yang lebih dari 4,8 miliar setahun, ini di garis ke terakhir ini adalah wajib pajak wajib untuk membuat pembukuan, dan untuk yang di bawah 4,8 tidak wajib membuat pembukuan. Nah, di sini ada pertanyaan yang menarik, Bang, bagaimana jika omset saya kurang dari 4,8 miliar setahun? Itu kan pajaknya 0,5% dari omset. Gila aja, Bang,
ini untuk dagangan saya nih, saya dagang sembako ini cuman nggak nyampe 1%. Masa untuk pajaknya 0,5%, belum biaya operasional dan lain-lain, ya habislah kita. Nah, solusinya adalah jika memang 0,5% dari omset itu Anda rasa sangat memberatkan, maka ada alternatif, yakni kita gunakan pasal 17 ya. Jadi meskipun omset di sini kita bisa menggunakan pembukuan dan pasal 17 Undang-Undang PPH dengan syarat wajib melakukan pemberitahuan. Wajib melakukan pemberitahuan ke kantor pajak sebelum habis tahun pajak ya. Sekali lagi, jika omset kita di bawah 4,8 tapi kita tidak ingin menggunakan PPH yang 0,5% dari omset karena terlalu besar, kita bisa melakukan pembukuan. Kita bisa menggunakan tarif ini, pasal 17 ini, dikalikan penghasilan neto, dikalikan yang didapatkan dari pembukuan, ya kan, dengan syarat kita menyerahkan pemberitahuan untuk menggunakan tarif pasal 17 ya, sebelum berakhirnya tahun pajak. Contoh nih, sekarang ini September 2021 ini, kita kalau menggunakan untuk tahun depan kita ingin menggunakan pasal 17, maka syaratnya adalah sebelum akhir Desember 2021 ini kita harus mengajukan pemberitahuan ke kantor pajak ya, agar tahun 2022 nanti kita bisa menggunakan tarif yang 17, tarif yang 5%, 15% dikalikan penghasilan itu. Seperti itu. Oke ya, clear ya, jelas. Jika ini masih kurang jelas, nanti silakan dituliskan di kolom komentar. Nah, ini tadi ini adalah pembahasannya mengenai panduan menghitung dan melapor PPH untuk pedagang kebutuhan pokok ya, yang omsetnya di atas 4,8 miliar dalam setahun. Nah, tentunya kebutuhan pokok ini ada batasannya apa saja. Nah, dan lagi kenapa di state kebutuhan pokok seperti itu? Kenapa ya? Nah, jadi batasan kebutuhan pokok yang kami bahas di sini adalah barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN sesuai dengan PMK nomor 99 tahun 2020 tentang kriteria barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN. Ada beberapa, ada 14 ya, ini hanya 14 ini ya kebutuhan pokoknya. 1. Beras dan gabah, lalu jagung, lalu sagu, lalu kedelai, lalu garam konsumsi, lalu daging, telur, susu, buah-buahan, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gula konsumsi, dan terakhir adalah ikan. Lalu bagaimana jika di luar barang tersebut? Nah, jika omset kita 4,8 miliar dalam setahun, namun objeknya adalah di luar barang-barang ini, maka kita harus dikukuhkan sebagai PKP, yang konsekuensinya adalah nanti kita wajib memungut PPN 10% atas setiap penyerahan barangnya. Ya, sekali lagi, jadi batasan kebutuhan pokok yang ada kita bahas di sini adalah ada beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gula konsumsi, dan ikan. Jika komoditas yang kita jual adalah di luar barang tersebut, maka wajib pajak, maka kita harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau sebagai PKP dan wajib memungut PPN 10% atas tiap penyerahannya ya. Oke, kita next ya. Nah, ini intinya bagaimana cara menghitung PPH untuk pedagang barang kebutuhan pokok yang omsetnya di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun.
Oke. Jadi tahapnya adalah kita perlu menyiapkan laporan keuangan dan kemudian baru menghitung PPh-nya. Jadi untuk laporan laba rugi ini, laporan keuangan terdiri dari 5 ya. Ada laporan laba rugi, neraca, arus kas, laporan perubahan ekuitas, kemudian catatan atas laporan keuangan. Namun kabar baiknya untuk kepentingan pelaporan pajak ini kita tidak perlu 5-5-nya ini, jadi minimal 2 kita sudah bisa, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Oke. Next ya. Nah, untuk contoh laporan laba rugi seperti ini ya. Jadi laporan laba rugi ini periodenya 1 Januari sampai 31 Desember tahun tertentu. Jadi di laporan laba rugi ini adalah akan ditampilkan penjualan, kemudian dikurangi harga pokok penjualan, dan dikurangi lagi dengan biaya-biaya. Penjualan dikurangi harga pokok, ketemu laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya akan ketemu laba rugi bersih. Laba rugi bersih. Kemudian ada PPh-nya. Ini untuk case yang PPh di situ tertampil 0,5% ya, tapi itu untuk case yang untuk case yang di bawah 4,8 miliar setahun dan menggunakan tarif PPh final 0,5%. Kemudian ketemu total laba rugi setelah pajak. Nah, ini adalah contoh neraca. Bedanya sama laba rugi apa? Jadi jika laba rugi itu jadi selama setahun pendapatan dikurangi biaya-biaya, ketemu utangnya labanya berapa. Lalu kemudian untuk neraca ini adalah Financial Position Report, jadi laporan posisi keuangan. Jadi neraca ini adalah kondisi, judulnya adalah per 31 Desember 2020. Beda ya sama ini, kalau laba rugi adalah periode 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian jika neraca itu adalah per tanggal ya, per tanggal. Ada bedanya. Neraca itu adalah ada cut off-nya. Cut off per akhir tahun 31 Desember 2020. Posisi keuangannya seperti apa? Nah, ini contohnya seperti ini. Kami juga telah menyediakan Excel untuk laporan keuangan standar sederhana untuk kepentingan pelaporan pajak ini. Ada di website tipspajak.com ya, ada di deskripsinya di bawah. Ada linknya di deskripsi di bawah. Oke, kita masuk ke contoh perhitungan. Nah, contoh perhitungannya ada seperti ini. Jadi Pak Jaja merupakan pedagang ayam broiler dengan omset tahun 2020 sebesar 30 miliar. 30 miliar. Harga pokok penjualan itu adalah pembelian dan biaya-biaya terkait pembelian ya. Misal transportasi yang terkait sama pembelian ya. Jadi harga pokok penjualan sebesar 29,2 miliar. Biaya usaha lain-lain adalah 300 juta. Kemudian Pak Jaja menikah dan memiliki 2 anak. Bagaimana perhitungan PPh-nya? Seperti ini ya, kita lihat. Oh sebentar, biayanya 350 juta, ini belum diubah. Bentar ya. Oke. Nah, jadi omsetnya 30 miliar, kemudian HPP-nya 29,2 miliar, lalu biaya usaha lain-lain 350 juta. Kemudian Pak Jaja menikah dan punya 2 anak, dan maka PPh-nya seperti ini. Jadi omset 30 miliar dikurangi dengan HPP 29,2 miliar, ketemu laba kotor ya, ketemu laba kotor 800 juta. Lalu biaya usaha 350 juta sehingga ketemu laba bersih 450 juta. Nah, laba bersih inilah yang akan kita jadikan sebagai dasar pengenaan PPh sebelum dikurangi PTKP. Jadi laba bersih 450 juta ini menjadi penghasilan neto ya. Penghasilan itu yang berikutnya dikurangi dengan PTKP, kawin 2 anak 67.500.000. Apa itu PTKP? Prinsip PTKP adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak ya. Jadi seperti ini. Untuk single 54 juta rupiah, lalu untuk setiap tanggungan adalah 4.500.000.
Seperti itu. Jadi jika kawin dan anak 2 artinya adalah kawin 54 juta ditambah anak 2, anak otomatis ada istri ya. Ini tadi ada istri, masih tanggungan adalah 1 tambah 2 ada 3 kali 4.500.000 ketemunya 67.500.000. Sehingga penghasilan itu kurangi PTKP ketemu penghasilan kena pajak 382.500. Oke. Lalu dari angka 382.500 ini, nah ini dihitung pajaknya. Pajaknya di sini. Kita lihat yang bagian kiri ya. Menghitung PPh terutang Pak Jaja. Jadi penghasilan kena pajak 382.500. Berapa tarif pajaknya? Nah, seperti kita bahas di depan tadi, jika kita pakai pembukuan omsetnya di atas 4,8 miliar dalam setahun, maka penghitungan pajaknya adalah penghasilan neto dikalikan dengan tarif. Tarif ada bertahap 5%, 15 sama 25% sama 35%. 5% ini untuk penghasilan 0 sampai 50 juta. Kemudian 15% ini adalah untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah. Ya. Jadi 50 sampai 200 pajaknya 15%. 50 sampai 250 ya, itu kan ada 200 juta ya. 250 kurangi 50. Jadi 250 juta ada 15%, kemudian tarif yang atasnya lagi adalah 25% dikalikan sisanya. Ini kan 382 nih. 382 250-nya ya ini sudah kena. Jadi yang belum kena adalah 132.500 dikalikan 25%. Jadi di sini ya. Nah, PPh terutangnya adalah ini tambah ini ketemu 65.625.000 rupiah dalam setahun. Jadi PPh terutangnya atas penghasilan kena pajak 382 juta ini adalah 65.625.000 rupiah. Sekali lagi ya, dengan omset 30 miliar, HPP sekian, laba sekian, laba 450 juta, pajaknya adalah 65.625.000 rupiah. Nah, jika tidak ada kredit pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, maka tahun 2020 ini koreksi ya. Maka tahun 2020 Pak Jaja harus melakukan angsuran pajak. Oh, sorry. Ini kan tahun 2020 ya ini tadi. Nah, tahun depannya Pak Jaja harus melakukan angsuran PPh pasal 25 sebesar PPh terutang dibagi 12. Jadi ini tadi kan tahun 2020 ketemu sekian ini. Nah, setelah ini maka tahun berikutnya wajib pajak wajib melakukan angsuran ya. Melakukan angsuran, namanya angsuran PPh pasal 25, PPh pasal 25. Berapa angsurannya? Angsurannya adalah sebesar 65 juta rupiah ini dibagi 12. Gitu ya. Jadi prinsip angsuran ini adalah cicilan pajak yang dibayar tahun berikutnya. Yang salah satu manfaatnya adalah agar wajib pajak tidak keberatan langsung bayar setahun. Nah, jika setahun langsung bayar segini ini 65 juta kan tentunya berat ya. Akan lebih berat maksud kami. Tentunya akan lebih berat dibandingkan dengan cicilan dalam jika dicicil per bulannya seperti itu. Dan tentunya juga ini aturan ya, jadi ini bukan pilihan, ini harus dilakukan. Angsuran ini, cicilan ini harus dilakukan karena kalau tidak kita bisa ditagih, nanti bisa ditagih untuk STP PPh pasal 25, malah kena ada bunganya juga nanti itu. Oke ya. Jadi tahun pajak 2020 PPh terutang Bapak Jaja adalah sebesar 65 juta dan sehingga angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya adalah 65 dibagi 12 ketemu 5.468. Jadi setiap masa Pak Jaja harus membayar 5.468.000 rupiah. Seperti itu ya. Itulah cara menghitung PPh untuk pedagang barang
kebutuhan pokok yang omsetnya di atas 4,8 miliar dalam setahun. Oke, kami ulangi, cara menghitungnya adalah contohnya seperti ini. Jadi omset dikurangi harga penjualan, harga pokok penjualan kurangi laba kotor lagi, ketemu laba kotor, kemudian dikurangi biaya usaha, ketemu laba bersih 450 juta rupiah. Kemudian untuk penghasilan itu 450 juta ini dikurangi PTKP, ketemu menjadi penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah baru kan kita alihkan dengan tarif pajak. Begitu ya. Nah, berikutnya bagaimana cara melaporkan SPT tahunan pedagang barang kebutuhan pokok untuk omset di atas 4,8 miliar. Nah, silahkan simak di video berikutnya ya. Oke, salam sukses, salam sehat selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Sampai jumpa di video berikutnya bagaimana melaporkan SPT tahunan untuk pedagang barang kebutuhan pokok yang omsetnya di atas 4,8 miliar dalam setahun.